Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Erna dalam pembelajaran IPA, yaitu kita akan mempelajari tentang ekosistem. Nah, teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem, yaitu tentang perubahan ekosistem. Nah, kita akan lihat ya, perubahan ekosistem tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami tentang perubahan ekosistem dan akibatnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita simak video berikut ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya videonya. Di suatu sore, terdapat seorang petani dan anaknya sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Ketika sedang menyusuri hutan, sang anak pun terheran melihat hutan yang gundul dan gersang. Ayah, kenapa hutan ini terasa gersang sekali? Wah, iya ya. Hutan ini menjadi gersang oleh akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, Nak. Apa yang dilakukan orang-orang tersebut sehingga hutan menjadi seperti ini, Ayah? Banyak sekali yang mereka lakukan terhadap hutan ini. Mari ayah jelaskan. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menebang hutan secara liar. Pohon-pohon yang seharusnya dilestarikan dan dirawat, malah mereka hancurkan demi kepentingan mereka. Sebenarnya, dampak penebangan pohon secara liar itu dapat mengakibatkan kekeringan, kerusakan hutan, beserta seisinya. Selain itu, hewan-hewan yang tinggal di hutan juga kehilangan tempat tinggalnya, dan keberadaannya juga ikut menurun. Dampak lain yang bisa dirasakan adalah ketika musim hujan, saat hujan turun, bisa menyebabkan banjir karena pohon-pohon yang sudah ditebang tidak mampu meresap air hujan. Sehingga air hujan pun naik hingga terjadilah banjir. Nah, supaya hutan kita tidak terus rusak dan gersang seperti ini, kita harus mencegah dengan cara menanam pohon kembali di sekitar hutan. Satu bibit pohon yang ditanam setiap orang bisa menyelamatkan hutan kita dari dampak-dampak itu tadi. Jadi, merawat pohon itu penting ya, Ayah? Nanti adik mau menanam pohon di pekarangan rumah. Iya, Nak. Jangan lupa rawat dan sayangi baik-baik ya. Ayo kita jalan lagi. Nah, teman-teman, itulah tadi videonya yang berceritakan tentang bagaimana yang akan terjadi jika hutan ditebang. Hidup sehat berawal dari lingkungan yang sehat. Allah telah menganugerahi lingkungan yang hijau. Ayo kita jaga bersama lingkungan kita untuk masa depan kita semuanya. Nah, teman-teman, setelah lihat video tersebut, apa yang akan terjadi pada ekosistem berikut ini ya? Jika terjadi letusan gunung berapi, penebangan hutan, bencana banjir, perburuan liar, kebakaran hutan, dan pembangunan. Nah, kira-kira teman-teman, mengapa ya ekosistem dapat berubah? Ekosistem dapat berubah karena manusia mengeksploitasi alam dengan teknologi yang canggih, sehingga alam tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya hanya demi kepuasan saat dan nafsu manusia. Suatu saat nanti, saat ikan terakhir ditangkap, saat pohon terakhir ditebang, dan saat sungai-sungai tak lagi mengalirkan airnya, akhirnya manusia akan sadar bahwa ia tidak dapat memakan hartanya lagi yang berupa uang.
Nah, teman-teman, apa saja ya yang akan kita bahas pada perubahan ekosistem tersebut? Yaitu adalah perubahan ekosistem terjadi karena perubahannya terjadi sepanjang waktu. Penyebabnya dibagi jadi dua, ada yang berdasarkan alami yaitu dengan musim dan bencana alam, dan ada yang berdasarkan dari manusia yaitu dari penebangan hutan, perburuan liar, pembangunan industri, dan penggunaan bahan kimia. Nah, kita bahas yang pertama ya teman-teman, yaitu tentang perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Sebagai contoh, ketika pada musim hujan, ekosistem kebun akan terjadi peningkatan populasi karena tanaman tumbuh dengan baik dan mendapatkan cukup air, lalu tikus mendapatkan makanan yang banyak sehingga meningkatkan populasi tikus dan meningkatkan populasi ular tanah karena meningkatnya makanan yaitu berupa tikus. Tetapi hal itu akan terjadi sebaliknya ketika terjadi pada musim kemarau. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah akan terjadi penurunan populasi karena tanaman tumbuh dengan lambat karena kurang mendapatkan air, sehingga tikus tidak mendapatkan makanan, menyebabkan penurunan populasi tikus dan ular tanah juga mengakibatkan penurunan populasi karena terjadinya kekurangan makanan yaitu berupa tikus. Nah, penyebab perubahan ekosistem disebabkan mengalami perubahan karena oleh dua faktor yaitu yang pertama faktor alami. Kerusakan ekosistem yang terjadi secara alami, sedangkan faktor manusia adalah kerusakan ekosistem akibat kegiatan manusia yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah dari faktor alam. Nah, dari faktor alam menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem, misalnya peristiwa gunung berapi di Jawa Tengah yang meletus pada tanggal 26 Oktober 2010. Kerusakan ini terjadi, makhluk hidup dapat mati, lalu terjadinya ketidakseimbangan organisme yang akan berpengaruh ke organisme yang lainnya. Faktor alam bisa disebabkan dari gempa bumi, banjir, ya, nih dari contoh perubahan ekosistemnya gempa bumi, banjir, tsunami, gunung api meletus, dan tanah longsor. Ini semuanya akan menyebabkan perubahan ekosistem. Karena dalam satuan ekosistem, jika satu ekosistem mengalami penurunan, akan berpengaruh terhadap ekosistem yang lainnya. Lalu, contoh yang kedua yaitu adalah dari faktor manusia. Faktor manusia menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem karena dalam kegiatannya sehari-hari manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia melakukan kegiatan yang berperan dalam kerusakan lingkungan. Apa saja ya faktor yang menyebabkan perubahan ekosistem? Yang pertama adalah dari kegiatan penebangan dan pembakaran hutan, lalu perburuan hewan, pemakaian pupuk yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah, dan juga pencemaran udara atau polusi udara. Faktor semua ini akan menyebabkan juga perubahan ekosistem dari waktu ke waktu. Ya, teman-teman ya. Selanjutnya, nah, ini contoh-contohnya ya. Dari kebakaran hutan, penebangan hutan, perburuan liar, pemakaian pupuk yang berlebihan, pembuangan limbah di sungai, dan pencemaran lingkungan. Semuanya ini akan mengakibatkan perubahan ekosistem dari waktu ke waktu. Karena ekosistem itu tidak akan mengalami seimbang jika organisme yang satu dalam komponen ekosistem tersebut mengalami kepunahan. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dampak pembangunan secara besar-besaran bagi bumi untuk saat ini? Apa yang akan terjadi teman-teman dengan ekosistem kita? Dapatkah ekosistem kita akan mampu bertahan jika kita selalu melakukan kegiatan yaitu secara besar-besaran untuk bumi kita tanpa kita menanamnya kembali, misalnya seperti melakukan penghijauan atau mendaur ulang sampah, memakai goodie bag misalnya untuk mengurangi sampah plastik. Nah, itu apa yang akan terjadi ya teman-teman untuk bumi kita jika kita mengeksploitasi bumi ini secara berlebihan. Ya. Nah, teman-teman, ternyata Al-Quran juga menjelaskan tentang kerusakan ekosistem, yaitu telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tanah manusia.
supaya Allah merasakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 ya. Jadi bumi itu, jika kita menjaga bumi, bumi akan menjaga kita, tetapi sebaliknya, jika kita membuat kerusakan di bumi, maka bumi juga akan marah dengan kita. Yaitu bagaimana caranya? Adanya bencana longsor, gempa bumi, banjir, itu semua karena ulah kita. Terutama banjir itu terjadi karena misalnya penebangan hutan secara liar. Oleh karena itu teman-teman, mari kita jaga bumi kita untuk kita sendiri ya, untuk kita juga bumi kita kalau untuk dijaga. Nah, materi perubahan ekosistem dapat dilihat pada buku tema 5 halaman 55 sampai 57 ya. Sekian presentasi dari Bu Erna. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Tetap semangat dan stay healthy ya. Jaga lingkunganmu demi masa depanmu. Sekian dari Bu Erna. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.